Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang nomor 11 ya. Oke, jadi di nomor 11 ini ada diagram lagi nih ya. Berdasarkan diagram tersebut, hubungan antara delta H1, delta H2, dan delta H3, hubungan yang benar itu yang mana? Nah, ini udah jelas banget nih ya. Berdasarkan gambar, ya jelas yang D. Kenapa? Kalau misalkan kalian lihat nih, ini delta H1-nya ke bawah, terus delta H2-nya ke bawah, delta H3 itu adalah reaksi total. Kita bilangnya dari C dalam bentuk padatan ditambah oksigen dalam bentuk gas menjadi karbon dioksida dalam bentuk gas. Nah, dengan besar delta H3 kalau langsung. Tapi ternyata bisa juga dari C tambah O2 menjadi CO2 tuh ada lewat tahap lagi. Dari C menjadi seperti ini dulu gitu. Jadi kalau kita bikin nih reaksinya gitu ya, ada pertama adalah C dalam bentuk solid ditambah dengan gas oksigen menjadi CO dalam bentuk gas ditambah dengan setengah O2 dalam bentuk gas dengan besar delta H-nya adalah delta H1. Kemudian yang kedua adalah CO dalam bentuk gas ditambah dengan setengah O2 dalam bentuk gas menjadi CO2 dalam bentuk gas dengan delta H-nya sebesar delta H2. Kemudian yang ketiga adalah reaksi totalnya. Kenapa? Kalau kita misalkan ini kita total reaksinya, berarti ini akan habis dong, ya kan? Nah, sehingga apa yang tersisa di sebelah kirinya adalah C dalam bentuk solid ditambah O2 dalam bentuk gas menjadi CO2 dalam bentuk gas dengan delta H-nya adalah delta H1 ditambah delta H2. Jadi bisa kita bilang bahwa ini kan delta H3 nih. Nah, ini adalah delta H3-nya. Jadi kalau secara reaksi sistemnya seperti ini gitu. Delta H1 tambah delta H2 ya sama dengan delta H3 berdasarkan gambar diagram yang ada di sini. Jadi samakan jawabannya yang D. Gitu. Ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya gitu ya. Di nomor 10 ya atau nomor berapa, kalau ada gambar diagram ya udah lihat diagramnya aja gitu. Cuman ini saya mau ngejelasin aja biar lebih rinci lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Untuk soal nomor 12, diagram tahap reaksi pembentukan gas SO3 itu ternyata ada berdasarkan ada di delta H-nya masing-masing ya, dan diagramnya masing-masing. Berdasarkan diagram tersebut, delta H2-nya berapa? Nah, delta H2 itu kan cuma ngukur dari sini ke sini kan? Ya udah berapa nih? Iya, minus 593,8. Jadi udah ketemu nih, jawabannya adalah yang E. Udah, gitu aja sebenarnya kalau kalian lihat diagram. Kalian nggak usah perlu repot-repot gitu. Kalian perhatikan aja diagramnya. Nah, kalau misalkan tapi dengan syarat ini 0 ya. Nah, ini 0 ya kita bilang ya. Karena ini kan fase awalnya gitu. Fase tepat dia mulai. Nah, kalau misalkan ini kita tulis reaksinya, ini ada 3 juga sama. Pertama dari S dalam bentuk padatan sulfur ditambah dengan 3 mol gas oksigen gitu ya. Menjadi ini kita per part dulu aja ya. Menjadi 2 mol padatan sulfur oksida ditambah dengan gas oksigen 1 mol ya. Dengan delta H-nya adalah delta H2. Dengan delta H2-nya berapa nih? Ini minus 93,8 kJ. Kemudian yang kedua adalah reaksinya adalah 2SO2 dalam bentuk solid ditambah dengan 1 mol gas oksigen menjadi 2SO3, 2 mol sulfur trioksida. Dengan delta H-nya adalah berapa nih dari sini ke sini? Nah, berapa tuh? Dari 593,8 ke 790,4. Nah, jadi mungkin yang akan ditanya tuh kalau misalkan perlu kita ngitung itu yang delta H1 harusnya ya. Oke, berapa tuh? Minus 196,6. Ya, minus 196,6
kilojoule. Nah, kok per sih? Kita totalkan reaksinya. Ya udah, ada yang habis nih. Apa nih? Ya, ini dengan yang ini. Sehingga persamaan reaksi totalnya atau reaksi ketiganya adalah padatan sulfur ditambah dengan 3 mol gas oksigen menjadi 2 mol gas sulfur trioksida dengan delta H-nya adalah berapa? Kita totalin. Ya, jawabannya adalah minus 790,4 kilojoule. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini dihubungkan secara teoritis aja, maka delta H1 tambah delta H2 itu sama dengan minus 790,4 gitu ya, kilojoule. Atau gini aja deh, kalau misalkan disuruh hubungkan ya. Nah, seperti ini. Karena berhubung delta H-nya udah ketahuan, ya kalau misalkan ditanya delta H1 nih, terus delta H2-nya udah ketahuan nih, segini. Berarti ditambah atau dikurang lah ya, 593,8 sama dengan minus 790,4. Berarti delta H1-nya adalah minus 790,4 ditambah dengan 593,8. Jadi delta H1-nya adalah minus 196,6 kilojoule. Nah, mungkin kalau misalkan soal yang pada umumnya, mungkin kalau yang agak step up dikit ya dibandingkan sama pertanyaan ini, itu biasanya ditanyanya delta H1-nya, bukan delta H2-nya. Oke. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal nomor 13. Diketahui gambar grafik lagi berdasarkan diagram tingkat energi tersebut. Untuk menguapkan 1 mol air dibutuhkan energi berapa? Oke, jadi kalau berdasarkan gambar yang di sini nih ya, ternyata kalau misalkan kita ngerubah nih, jadi ini ada beberapa tahap sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu kalau dibikin persamaan reaksinya adalah 2 mol gas hidrogen ditambah dengan 1 mol gas oksigen menjadi 2 mol gas atau uap air ya, 2 mol uap air dengan delta H-nya adalah, nah dari sini ke sini itu adalah minus 484. Minus 484 kilojoule. Kemudian persamaan reaksi kedua itu adalah dari 2H2O dalam bentuk gas menjadi 2H2O dalam bentuk liquid. Nah, disinilah yang saya bilang kalau misalkan kita merubah bentuk suatu senyawa, itu pasti kita butuh delta H juga. Nah, jadi yang delta H-nya 0 itu kalau kita nggak perlu reaksi. Nah, delta H-nya berapa nih? Oke. Nah, jadi ternyata kalau misalkan di sini kan kita nggak tahu nih berapa nih. Nah, cuman kalau berdasarkan gambar kan harusnya udah ketebak ya. Nah, sekarang dari persamaan reaksi kedua yang kalau mau kita bikin totalnya, dari 2H2 dalam bentuk gas ya ditambah dengan 1 mol gas oksigen menjadi 2H2O dalam bentuk liquid dengan delta H-nya adalah minus 570 kilojoule. Nah, ini persamaan reaksi kedua kita balik. Gitu ya, persamaan reaksi 2 dibalik. Nah, kenapa? Kita mau tahu nih ini berapa. Jadi yang ditanya itu adalah 2H2O dalam bentuk gas menjadi 2H2O dalam bentuk liquid. Nah, dengan delta H-nya berapa sih? Gitu ya. Ya udah, berarti yang pertama adalah 2H2 dalam bentuk gas tambah O2 dalam bentuk gas menjadi 2H2O dalam bentuk gas dengan delta H-nya adalah minus 484 kilojoule. Terus yang kedua adalah 2H2O dalam bentuk liquid ya menjadi berarti ini ketukar nih. Salah ya. Jadi yang ini jangan dibalik dong ya kan. Tapi kalau misalkan nih ya jadi yang kalau ditanya aslinya sebenarnya dari H2 nanti ya. Ini jadi yang dibalik tuh yang atas aja ya. Karena kita mau yang gasnya di kiri. Jadi yang pertama kalau dibalik jadinya 2H2O. Ya, 2H2O dalam bentuk gas menjadi 2H2
dalam bentuk gas ditambah dengan O2 dalam bentuk gas dengan delta H-nya adalah plus 484 kJ. Kemudian yang kedua adalah 2H2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas menjadi 2H2O dalam bentuk liquid dengan delta H-nya adalah minus 570 kJ. Karena kan kita cuma pengen penasaran aja sih, ini kesini berapa sih kalau kita kerjakan secara aslinya. Kalau kerjain normalnya kan tinggal kita hitung aja nih, ini kesini berapa selisihnya gitu kan. Nah oke, ini kita total reaksinya, so ini ada habis ya kan. Nah sehingga jadinya tersisalah 2H2O dalam bentuk gas menjadi 2H2O dalam bentuk liquid. Kalau kita hitung ini delta H-nya adalah minus 86 kJ. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau kalian perhatikan yang ditanya itu adalah menguapkan air tapi 1 mol aja. Jadi yang ditanyakan itu sebenarnya seperti ini. Jadi definisinya itu adalah H2O dalam bentuk liquid menjadi H2O dalam bentuk gas itu berapa sih delta H-nya? Itu yang ditanya sebenarnya aslinya. Ya udah, toh juga kita secara tidak langsung kita udah dapat nih. Nah, artinya apa? Dari ini berarti perlu diapain? Iya, dibalik terus dibagi 2. Kenapa? Karena kan kita butuh liquidnya di kiri, gasnya di kanan. Terus kita butuhnya 1 doang, jadi dibagi 2 gitu loh istilahnya. Jadinya berarti H2O dalam bentuk liquid menjadi H2O dalam bentuk gas, berarti delta H-nya adalah minus 86 dibagi 2. Ya, karena kan sama-sama dibagi 2. Ya udah, 43 kJ. Itu kalau pakai persamaan gitu ya. Nah, kalau nggak pakai persamaan gimana? Bisa juga logikanya begini. Jadi, kalau 2 mol air jadi 2 mol uap air itu minus 86 kJ. Tapi kalau 1 mol air jadi 1 mol uap air itu berapa? Ya berarti setengahnya dong. Nah, minus 43 kJ. Udah, ketemu juga jawabannya. Nah, tapi kalau nggak pakai reaksi gimana? Tinggal gambar grafiknya lihat. Yang kita butuhkan adalah 1 mol dari air menjadi uap air. Berarti gambarnya tuh hasilnya seperti ini. Nah, cuman yang kita tahu adalah seperti ini. Nah, berarti kalau sebenarnya kalau dari gambar ini kita bisa bikin asumsi sendiri bahwa 2H2O dalam bentuk liquid menjadi 2H2O dalam bentuk gas itu dari minus 570 ke minus 484 itu naik berapa? Ya naik ini dibalik ya, berarti ini dibalik berarti nggak pakai minus nih, sorry. Nah berarti berapa? Harusnya kalau turun kan minus nih, berarti kalau ke atas plus berapa? Dari 570 min 570 ke min 484 itu naik berapa? Naik 86 kJ. Ya udah, karena berhubung kita maunya 1 mol aja, ya berarti dibagi 2 gitu ya. Jadi ini dibagi 2, so jadinya H2O dalam bentuk liquid menjadi H2O dalam bentuk gas dengan delta H-nya adalah plus 43 kJ. Udah, sama jawabannya ya. Jadi ingat aja kalau mau cepet ya, kalau kalian ini ada gambar diagram ya udah pakai diagramnya aja. Toh ada untuk digunakan gitu kan. Nah, cuman ini saya mau jelasin secara panjang lebarnya aja. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 14. Larutan amonium klorida atau NH4Cl ya. NH4Cl itu dapat dibuat dengan 2 cara. Yang pertama adalah amonia dicampur dengan air, kemudian hasilnya adalah larutan NH3. Nah, ditambah dengan A kalori. Artinya apa sih? Nah, jadi ini artinya adalah ketika kita mereaksikan NH3 tambah air, hasilnya itu adalah NH3 ditambahkan energi.
Jadi dia menghasilkan energi sekian gitu ya. Oke, jadi seolah-olah jatuhnya tuh kayak proses fotosintesis ya. Dari kita butuh apa menjadi apa ditambah energi. Jadi reaksinya adalah menghasilkan suatu energi. Nah, jadi di sini kalau yang di bagian part pertama, jadi NH3 itu ditambah dengan air menjadi NH3 dalam bentuk larutan gitu ya. Nah, dalam bentuk larutan dengan dihasilkan atau delta H-nya adalah plus A gitu ya. Plus atau minus? Oke, atau kita tulis aja ya secara biasanya aja, berarti ini dihasilkan energi A kalori. Kemudian HCl ditambah dengan air menjadi larutan HCl. Kemudian dihasilkan energi sebesar B kalori. Nah, kemudian ada NH4OH ditambah dengan HCl gitu ya. Mungkin ini harusnya nggak larutan NH3, harusnya mungkin NH4OH sih ya. Karena nggak bakal mungkin dong ya kan. Masa di sini ditambah air hasilnya ini, terus NH4OH-nya dari mana gitu ya. Jadi kemungkinan besar tuh ini harusnya NH4OH nih. Ya. Oke, NH4OH. Nah, NH4OH, kemudian ini NH4OH tambah aquos ditambah dengan HCl dalam bentuk aquos atau dalam bentuk larutan menjadi NH4Cl dalam bentuk larutan. Nah, ini dihasilkan energi sebesar C kalori. Jadi dapat disimpulkan bahwa NH3 menjadi NH4Cl itu bisa kita bilang berarti dihasilkan energi sebanyak A tambah B tambah C kalori. Itu yang pertama. Yang kedua adalah NH3 ditambah dengan HCl menjadi NH4Cl ditambah dengan berarti artinya dihasilkan energi sebanyak D kalori. Kemudian NH4Cl ditambah dengan air, barulah karena berhubung ini ion kan ya, NH4Cl itu adalah larutan ikatan ion. Kalau dicampur dengan air berarti larutan ion jadinya. Jadinya NH4Cl dalam bentuk larutan, kemudian dihasilkan energi sebesar E kalori. Jadi ingat ya, kalau di kanan itu kan hasilnya ya. Jadi makanya kenapa saya bilang ini dihasilkan energi. Karena belakang ini adalah produknya. Jadi kalau misalkan saya mencampur NH3 dengan air, ternyata hasilnya adalah larutan NH3 dan ada hasilnya lagi adalah energi sebesar A kalori. Dari yang kedua, dari NH3 menjadi NH4Cl, ternyata dihasilkan energi sebesar D tambah E kalori. Menurut hukum Hess, berarti yang mana? Ya, sudah jelas sekali ya, yang C. Dari NH3 ke NH4Cl itu dibutuhkan energi yang sama, cuman tahapannya berbeda-beda gitu ya. Tapi ini mungkin kita ikutin aja ya soalnya ya. Karena juga aslinya juga kurang tahu yang benar kayak gimana. Jadi ini adalah NH3 dalam bentuk larutan. Oke, jadi seperti itu ya untuk jawaban nomor 14. Jadi ini adalah hasil sampingan selain dari hasil reaksi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 15. Jadi ada persamaan reaksi dan perubahan entalpinya. Ditanya, perubahan entalpi fermentasi glukosa. Oke, jadi fermentasi glukosa itu adalah glukosa, hasilnya itu pasti alkohol ditambah dengan karbon dioksida. Jadi katanya kita minta dalam bentuk reaksi seperti ini, dan katanya dikasih tahu nih ada 2 persamaan reaksi. Nah, kalau kalian, jadi dari 2 persamaan reaksi kita harus match ya, harus kita rearrange atau kita harus susun ulang sesuai supaya jadi yang di bawah.
Nah, di sini C6H12O6 ada di kiri dan ini ada di kiri. So, persamaan reaksi pertama itu tetap. Kemudian reaksi yang kedua, C2H5OH-nya ini ada di kiri, tapi ini ada di kanan. Berarti ditukar. Kemudian setelah ditukar, diapain? Dikali 2. Karena apa? Di sini 1, di sini 2. Ya udah ya kan? Jadinya berarti persamaan reaksi 1 jadinya C6H12O6 itu tetap ya kan? Ditambah dengan 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O dengan delta H-nya adalah minus 2820 kilojoule. Kemudian yang kedua adalah ditukar dikali 2. Jadinya 4CO2 gitu ya. Ditambah dengan 6H2O menjadi 2C2H5OH ditambah dengan 6O2. Dengan delta H-nya jadinya plus. Tapi plusnya jangan lupa dikali 2 ya. 1380 dikali 2 adalah 2760. Oke. Jadinya 2760 kilojoule. Kita total nih reaksinya. Ada yang habis? Jelas ada. Yang mana? Nih, yang pertama nih, ini dengan yang ini. Ada lagi? Jelas. Ini dengan yang ini. Kemudian yang ini sisa 2. Ya. Oke, berarti jadinya total reaksinya adalah C6H12O6 ditambah dengan sesuatu nggak ada ya. Berarti langsung aja menjadi 2C2H5OH tambah 2CO2. Dengan delta H-nya berapa? Plus 60 kilojoule. Plus apa minus? Minus ya. Minus 60 kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang B. Tuh ya. Easy kok ya kalau masalah kayak gini, tinggal sesuaikan aja. Rearrange atau disusun ulang persamaan reaksi yang ada diketahui dengan yang ditanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 16. Diketahui entalpi pembentukan. Oke, jadi diketahui data delta HF0-nya dari H2O sebesar minus 258 kJ per mol. Kemudian delta HF-nya delta HF0 CO2-nya adalah minus 393 kJ per mol. Kemudian delta HF-nya C2H2 itu adalah plus 227 kJ per mol. Oke, ditanya adalah jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran gas C2H2. Oke, berarti dari sini kita bikin dulu persamaan reaksinya. C2H2 ditambah dengan oksigen, hasilnya adalah CO2 ditambah dengan H2O. Oke, berarti di sini belum setara ya, karena di sisi kiri C-nya 2, di kanan C-nya baru 1, tembak 2. Di kiri hanya 2, di kanan hanya 2, udah pas. Tinggal O-nya nih ya. Di kanan ini 4 tambah 1 5. Jadi sebelah kiri supaya jadi 5 ya dikali 5/2 atau dikali 2,5. Ya udah, ditanya delta H-nya ini berapa sih gitu ya. Ya udah, karena dikasih tahu delta HF-nya, maka delta H-nya bisa tinggal kita hitung aja, HP dikurang HR. Berarti delta H-nya adalah produknya. Ingat ya, produk itu adalah yang hasilnya di sini. Ini adalah reaktan. Ya udah, berarti produknya ada 2 karbon dioksida, jadinya 2 dikali dengan min 393 ditambah dengan H2O-nya 1 sebesar minus 258. Kemudian dikurang dengan delta HR-nya, reaktannya adalah C2H2 sebanyak 1 dan besarnya adalah 227 satunya, ditambah dengan oksigen. Nah, karena di sini nggak ada, berarti kita anggap 0. Ya. Tapi kalian harus juga perhatikan ini dalam bentuk liquid ya. Ini dalam bentuk gas dan ini dalam bentuk gas juga. Jadi itu kalau dibikin reaksinya ini adalah bentuk gas, ini bentuk gas, ini bentuk gas, tapi ini dalam bentuk liquid. Oke, berarti delta H-nya sama dengan berapa nih?
393 dikali 2 786 ya. Nah, berarti min 786 dikurang 258 dikurang 227. Jadinya delta H-nya adalah, tinggal hitung nih, 786 tambah 258 tambah 227. Berapa hasilnya? Minus 1271 kilojoule. Nah, tapi ingat, ini definisi dari 1 mol saja. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini ada 0,52 gas C2H2. Nah, ini yang kita pakai berarti jadinya N sama dengan G per MR ya. N-nya sama dengan 0,52 per MR-nya adalah 26. N-nya adalah berapa nih? Nah, sekarang tinggal kita hitung 0,52 dibagi dengan 26 itu adalah 0,02 mol. 0,02 mol. Easy kok ya kalau masalah ini. Jadi di sini kita peroleh bahwa kalau misalkan 1 mol ya, karena di sini nih 1 mol ya, itu hasilnya adalah minus 1271 kilojoule. Sekarang kalau 0,02 mol itu berapa sih? Gitu ya. Berapa kilojoule? Ya udah, karena berhubung ini dikali 0,02, ini pun juga dikali 0,02. Ya berarti tinggal 0,02 dikali dengan 1271. Jawabannya adalah 25,42. Tapi berhubung karena ini nih ada kata-kata dibebaskan atau dilepaskan, makanya kenapa wajar kalau misalkan di sini tandanya minus. Ya. Jadi hasilnya tuh sebenarnya minus 2542 atau bisa kita katakan dilepaskan 25,42 kilojoule. Jadi nomor 16 jawabannya adalah yang A. Jadi kalau misalkan untuk soal seperti nomor 16, kalau dikasih tahu delta HF0-nya, kalian nggak perlu repot-repot harus ini dibikin reaksinya dulu, terus habis itu kalian otak-atik supaya membentuk seperti ini, nggak usah ya. Jadi tinggal pakai normalnya delta H sama dengan HP dikurang HR. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Diketahui kalau pembakaran ini ya, kalau pembakaran asetilena kemudian katanya punya delta H-nya adalah A kilokal per mol. Nah, kemudian dikasih tahu adalah ada data delta HF0-nya adalah dari si CO2 dalam bentuk gas dengan besarnya adalah B kilokal per mol. Terus kemudian delta HF0-nya punya si H2O dalam bentuk liquid ya dengan besarnya adalah C kilokal per mol. Nah, ditanya adalah delta HF0-nya dari C2H2 itu berapa kilokal per mol. Ya udah, dari persamaan reaksi di sini ya. Kita cek dulu udah setara belum ya. Nah, di sini C-nya 2, di sini C-nya 2 udah. Hanya 2 udah. Di sini O-nya itu 3/2 ya. Ini setara dengan 3/2 aja, jadi saya langsung ganti aja. Ini jadi 3/2. 4 tambah 1 5 ya, jadinya 5/2. Jadi ini sebenarnya salah ya kalau dibilang 1/2 karena kalau 1,5 nih kalau dikali 2 hasilnya 3. Sedangkan di sini kan 4 tambah 1 hasilnya 5. Berarti 2,5 ya. Berarti di sini kalau untuk mencari delta F-nya si C2H2, nah dimana kan kalau ini adalah produk gitu ya. Kemudian ini adalah reaktan, ini adalah produk. Nah, dimana kalau untuk mencari delta H-nya itu adalah HP kurang HR. Ya udah, delta H-nya sama dengan P-nya adalah ini nih. 2 dikali CO2-nya adalah B ditambah dengan H2O-nya C, satu aja. Kemudian dikurang dengan ini adalah A.
Kemudian di HR-nya itu adalah ada 1 tapi nggak tahu sebesar apa, jadinya dikali X saja. Ditambah dengan 5/2 dikali dengan 0. Jadinya berarti A sama dengan 2B ditambah C dikurang X. Ya, berarti X-nya kita tukar, pindah ke kiri, sama dengan 2B tambah C dikurang A. Atau X sama dengan min A tambah 2B ditambah C. Jadi jawabannya adalah yang A, ya. Oke, jadi ini tadi ada salah soal sedikit ya. Jadi kalau misalnya tadi kita pakai 1/2, jawabannya ya harusnya sih emang nggak ngaruh. Karena apa? Karena oksigen O2 dalam bentuk gas ini atau gas oksigen itu delta HF-nya 0, ya. Oke, jadi jawabannya adalah A dengan cara ya tinggal pakai rumus biasa, HP dikurang HR. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18 dikasih tahu nih ada 3 persamaan reaksi, ya. Ditanya adalah entalpi pembentukan CaOH 2 kali. Itu gimana? Nah, di mana berarti ini yang diminta reaksinya adalah pembentukan CaOH 2 kali, yaitu adalah CaOH 2 kali, dan di mana asal dari CaOH 2 kali itu ada dari Ca, terus oksigen tambah sama hidrogen. Tapi ingat, oksigen sama hidrogen tuh harus ada temennya, ya. Oke, jadi yang diminta tuh adalah bentuk seperti ini. Tapi kita cek dulu, udah setara belum? Ca-nya 1, Ca-nya 1, udah. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 2, udah. Di kiri hanya 2, di kanan O-nya 2, udah. Berarti ini udah setara. Jadi tujuan kita adalah membentuk persamaan reaksi ini dari persamaan reaksi yang udah ada dikasih tahu, ya. Oke, supaya menjadi seperti yang kita tuju, berarti yang gampang yang mana dulu nih? Yang kita otak-atik dulu. Ya, persamaan nomor 3 jelas. Kenapa? Karena nomor 3 nih udah tahu nih CaOH 2 kalinya ada di sebelah kanan gitu ya. Dan ini pun juga sebelah kanan. Oke. Dan sama-sama 1 ya. Berarti persamaan ketiga tetap. Kemudian di sini Ca-nya ya ada di kiri ada di kiri dan ada di persamaan kedua nih di sini. Nah, tapi cuman masalahnya adalah udah sama-sama di kiri. Cuman masalahnya adalah di sini 2, di sini 1. Berarti ini tetap tapi dikali setengah atau dibagi 2 deh boleh gitu ya. Dibagi 2. Kemudian persamaan 1 gimana? Nah, persamaan 1, nah sekarang kalau kita tulis dulu nih persamaan reaksi yang sudah kita otak-atik. Dari yang nomor 3 dulu. Nomor 3, CaO tambah H2O menjadi CaOH 2 kali dengan delta H-nya adalah minus 64. Kemudian persamaan kedua tetap tapi dibagi 2, jadinya Ca ditambah dengan setengah O2 menjadi CaO dengan delta H-nya ya ikut dibagi 2 juga ya. Berarti 1270 bagi 2 itu harusnya berarti 635 harusnya ya. Ya, 635 karena tetap berarti sama-sama minus 635. Kemudian reaksi pertama kira-kira gimana? Karena di sini tidak ada CaO, ya. Di sini kan nggak ada CaO sama sekali nih, ya kan? Emang udah pas nih kalau kita hilangkan. Yang jadi masalahnya adalah ya H2O-nya belum hilang, tapi di sini nggak ada H2O. Bagaimana cara menghilangkannya? Berarti harus ada sesuatu nih di sebelah kanan. Nah, sebanyak berapa? Kalau di sini 1 ya berarti di sini juga 1. Ya udah, berarti H2O-nya harus berlawanan. H2O yang di sebelah kanan itu dapat dari persamaan nomor 1. Yaitu sama-sama di sebelah kanan, ya udah tetap. Tapi masalahnya kan kita butuh 1 doang. Ya udah, berarti dibagi 2. Oke, berarti di sini kita tulis H2. Nah, atau bisa begini juga nih. Persamaan 1 sebenarnya juga bisa dipakai duluan. Kenapa? Kalian lihat, di sini ada H2. Nah, H2-nya cuma ada dari persamaan reaksi pertama.
Nah, jadi sebenarnya mau urutan siapa dulu, mau nomor 3 dulu boleh, mau nomor 2 dulu boleh. Itu nggak ada masalah harusnya, ya. Oke. Nah, ini seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Terus, berarti tetap tapi dibagi 2 ya, karena kan di sini kita butuhnya 1. Jadinya H2 ditambah dengan setengah O2 menjadi H2O. Dengan delta H-nya sama-sama ikut dibagi 2. 570 dibagi 2 adalah 285. Karena tetap berarti tetap minus. 285 kilojoule. Nah, jadi yang intinya paling penting adalah kalian harus cocok-cocokan gitu ya, menyocokkan antara persamaan reaksi yang diberitahukan dengan persamaan reaksi yang dituju. Itu. Nah, kemudian kalau masalah mau yang mana dulu bebas. Yang penting adalah di bagian sininya jangan sampai salah. Oke, kalau ini kita total reaksinya, maka ini akan habis. Terus kemudian ini akan habis. Ada lagi? Tentu tidak ada. Jadi di sini sisanya adalah Ca ditambah H2 ditambah ada setengah di atas, ada setengah lagi di bawah. Ditotalin ya jadi 1 ya. Nah, jadi O2 ditambah dengan CaOH 2 kali dengan delta. Hanya berapa nih? Ya udah tinggal kita hitung. Berarti karena sama-sama minus semua, berarti ditambah ya. 285 tambah 635 tambah 64. Jadinya minus 984. Minus 984 kilojoule. Ya. Ada nggak? Oh, ada. Jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke. Jadi kalau ada persamaan reaksi yang diketahui, terus ada tujuannya. Nah, cuman yang palingan yang susah adalah kalau tujuannya nggak ada, kalian harus bikin dulu reaksinya. Nah, biasanya yang bikin salah adalah salah reaksinya gitu. Oke. Jadi tinggal tinggal menyocokkan aja persamaan reaksi yang ada di atas dengan yang dituju gitu ya. Yang diketahui dengan yang dituju apa, mau mulai dari mana nggak ada masalah. Yang penting adalah kalian jangan sampai ini salah gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Diketahui entalpi pembakaran 1 mol CH4 adalah minus 18 kilokalori. Oke, dari sini kita bikin dulu reaksinya. Pembakaran 1 mol metana. Berarti ingat ya, ditambahkan dengan oksigen. Hasilnya adalah CO2 ditambah dengan H2O. Oke, berarti di sini ada yang belum setara nih. C-nya 1 udah. Di sini hanya 4, di sininya 2, tembak 2. Di sini O-nya 2 tambah 2, 4. Berarti jadinya di sini tembak 2. Dan ini delta H-nya adalah minus 18 kilokalori. Oke. Nah, di sini dikasih tahu energi ikatannya. Nah, makanya kenapa kalau soalnya emang benar-benar ngerjain nggak boleh harus ada daftar tabelnya, itu pasti dikasih tahu kok, ya kan, energi ikatannya berapa aja. Nah, kita bagi 2 dulu. Produk dengan reaktan ya. Nah, ini adalah reaktannya, ini adalah produknya. Sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke. Berarti kalau di sebelah kiri kita pecah dulu, ya kan? CH4 seperti ini gambarnya. Kemudian 2O2, berarti ada 2 dengan O2 itu adalah ikatan rangkap O dengan O. Kemudian CO2 berarti C ikatan rangkap 2 dengan C dengan O. Kemudian H2O berarti ada 2. H-nya itu adalah ikatan tunggal semua. Seperti itu ya. Oke, ini adalah untuk H2O-nya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata kalau misalkan kita bagi lagi nih di sini nih, berarti untuk yang ini ada 4 C dengan H, ini ada 2 O dengan O, ini ada 2 O dengan C, ini ada 4 ya berarti ya, ada 4 O dengan H. Di sini ada yang saling menghabisi tidak? Nggak ada ya, karena nggak ada yang sama. Kenapa O sama H-nya di sini 4? Karena di sini udah ada 2.
tapi ada 2 biji, jadinya 4 gitu. Ya udah, di sini ditanya adalah di sini kita nggak tahu berapa. Terus di sini berarti tinggal 2 dikali 119 ya. Nah, jadinya di sini adalah 2 dikali 119. Berapa tuh? 119 dikali 2, 120 kali 2 aja 240. Berarti 238 harusnya. Oke, berarti ini 238. Terus kemudian ini 2 dikali dengan berapa tuh? O dengan C ya. 2 dikali O dengan C-nya adalah 173. Berarti 173 dikali dengan 2 adalah 346. Nah, terus habis itu ini 4 dikalikan dengan O dengan H 110. Ya, 110 berarti jadinya 440. Kalau ini 4 dikali X ya, jadinya 4X. Ya udah, tinggal kita masukkan. Delta H-nya, penghitungan delta H-nya adalah sigma EI yang kiri atau yang reaktan dikurang dengan sigma EI yang di sebelah kanan atau produk. Ya, sorry, kok ini sama-sama reaktan semua. Oke, jadi ini minus 18 sama dengan 4X ditambah dengan 238 dikurang dengan 346 ditambah 440. Jadinya minus 18 sama dengan 4X tambah 238 dikurang 346 ditambah dengan 440. 786 ya. Kemudian berarti minus 18X minus 18 sama dengan 4X, atau gini aja ya. Min 4X sama dengan 238 dikurang 786 ditambah dengan 18. Oke, berarti min 4X-nya sama dengan 238 dikurang 786 ditambah dengan 18. Jawabannya adalah minus 530. Berarti di sini kita bisa ketemu bahwa X-nya adalah minus 530 per minus 4. Berapa tuh kalau dibagi 4? Ya, 132,5 kilo kalori. Ya udah, jawabannya adalah yang E, seperti itu ya. Cuman palingan yang ini susah emang yang di bagian sininya sih, mecahnya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20 ya. Oke, untuk soal nomor 20 diketahui daftar energi ikatannya, kalori yang diperlukan untuk menguraikan air. Oke. Berarti reaksi yang kita butuhkan untuk menguraikan air itu adalah berarti H2O menjadi H2 ditambah O2 ya. Dan ini karena belum setara, O-nya kita kali setengah. Oke. Yaudah, berarti di sini hati-hati ya. Berarti kita hitung delta H-nya dulu aja. Kenapa? Di sini ada 9 gram air. Berarti di sini nanti kita kaitkan dengan rumus N sama dengan G per MR. N-nya adalah 9/18 sama dengan 0,5 mol. Nah, di sini kan baru 1 mol nih. Ya udah, kita cari dong, ya kan? Nah, berarti kita bagi 2 nih, kita breakdown jadi 2. Untuk H2O, ya, untuk H2O itu ya ikatan tunggal O dengan H ada 2. Kemudian kalau H2 ya berarti H dengan H. Di sini ada setengah O, ikatan tunggal ikatan rangkap O dengan O. Ya udah, berarti di sini bisa kita bilang bahwa di sini ada totalnya adalah ada 2 ikatan tunggal O dengan H. Kemudian di sini ikatan tunggal H dengan H-nya 1 aja. Terus kemudian di sini ada setengah ikatan rangkap 2 O dengan O. Ya udah, berarti di sini dikasih tahu nih. Berarti ini cara ngitungnya berarti tinggal 2 dikalikan O dengan H-nya adalah 464. Jadi berarti 464 kalau dikali dengan 2 itu adalah 928. Kemudian untuk H dengan H di sini 1 aja ya. Berarti 1 dikali 436 berarti 436. Kalau di sini itu adalah
setengah dikalikan dengan 500, berarti 250. Berarti delta H-nya kalau kita hitung berarti sigma EI kiri dikurang sigma EI kanan. Oke. Atau delta H-nya berarti sama dengan 928 dikurang dengan 436 ditambah 250. Berarti delta H-nya sama dengan 928 dikurang dengan 436 ditambah 250. 686. Kemudian kalau kita hitung berarti 928 dikurang 686 adalah 242 ya. Oke, ini 686 berarti delta H-nya adalah 242 kJ. Tapi ingat ya, di sini kita taruh kesimpulan ya, atau kita coret-coret dulu bahwa ingat 1 mol itu 242 kJ. Berarti kalau 0,5 mol ya udah, berarti gampang kan? Kalau misalkan ini dibagi 2 atau dikali 0,5, berarti otomatis ini juga dikali 0,5. Berarti 242 kalau dikali 0,5 itu adalah berapa? Ya 121. 121 kilojoule. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, atau kalau sebenarnya kalian boleh juga kalian otak-atik langsung di sini. Karena kan di sini setengah mol nih. Tapi berhubung ini cuma 1 mol doang, kalian boleh ganti. Misalnya nih, ini menjadi seperti ini. Setengah H2O, karena berhubung ini dibagi 2 ya. Jadinya setengah H2O menjadi setengah H2 ditambah 1/4 O2. Jadinya berarti ini tinggal langsung aja ya, prosesnya sama. Berarti di sini delta H-nya langsung kita hitung aja. Setengah dikalikan dengan 2 dikali OH-nya adalah 464 gitu ya. Dikurang dengan setengah dikali H-nya ada 1 biji aja ya. Jadi dikali 436 dikurang dengan 1/4 dikalikan dengan 500. Ya udah nih, coba nih kalau dihitung seperti ini. Nah, ini coret-coret jadinya 464 dikurang dengan 436. Kalau dibagi 2 itu berapa sih? 218 ya. Kayak 218. Ini dikurang 500 dibagi 4 adalah 125. Ya, ini ditambah ya, sorry. Tambah 125, jadinya berarti delta H-nya adalah 464 dikurang dengan 218 ditambah 125. Jawabannya adalah 343. Nah, ini kalau kalian hitung, ya jawabannya adalah 121 kilojoule. Nah, kalian boleh juga nih, kalau kalian mau pakai begini. Jadi langsung kalian bikin bikin langsung dalam bentuk setengah molnya, karena kan yang mau kita uraikan adalah setengah mol air. Tapi kalau yang tadi kita hitung itu baru 1 mol air. Nah, kalau di sini kalau kalian langsung juga nggak apa-apa, toh jawabannya kan ternyata sama gitu ya. Bebas, terserah kalian. Kalian mau hitung 1 molnya dulu, baru nanti kalau 1 molnya sekian, berarti kalau sekian mol ya sekian. Atau kalau mau ya langsung dari persamaan reaksinya kalian otak-atik sesuai dengan berapa molnya sih yang dibutuhkan. Jadi kalau di sini 1 mol, kalau di sini setengah mol ya berarti semuanya dikali setengah semua. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.